Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwa illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para tuan-tuan guru, para masyayikh, wabil khusus keluarga besar Ponpes SAIS. Kita doakan semua para pengurusnya, para dewan gurunya, mudah-mudahan termasuk santri dan wali muridnya. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Insya Allah dari pondok ini lahir anak-anak yang saleh dan salehah nantinya. Ya Rabbal, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang jadi sponsor menghadirkan saya siang menuju sore ini ke Masjid SAIS ini. Yang menghadirkan saya bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota, bukan orang paling kaya di Jawa Barat ini. Yang menghadirkan saya, Masya Allah, mereka anak-anak muda, muda usianya, mantap jihadnya. Mereka membentuk satu komunitas. Mereka namakan Sahabat Dakwah Indo Al-Mahira. Takbir. Masih muda usianya tapi semangat dakwahnya. Belum tentu di luar sana ada anak muda masa mudanya mau dipakai ngurusin agama Allah. Lihat anak-anak muda sekarang kebanyakan masa muda tawuran, narkoba, kebut-kebutan, geng motor, main slot. Jangan ya dek ya. Bahkan tidak sedikit Bapak Ibu, saya menemukan fakta di lapangan. Anak-anak zaman now sudah tidak hormat dengan yang lebih tua. Leres. Saya hadirkan fakta. Beberapa bulan yang lalu ada video yang sempat viral. Video ini saya percaya pasti sampai ke handphone Bapak Ibu semuanya. Video ini memalukan dan memilukan. Potret anak muda zaman now. Ada 3 anak remaja pakai seragam pramuka. Mereka naik motor, berhenti di pinggir jalan. Lalu ketemu dengan seorang nenek tua. Si nenek tua itu bukannya mereka tolong, bukannya mereka hantarkan pulang. Tapi yang ada si nenek tua itu ditendang. Terjatuh si neneknya, menangis kesakitan, berlari ketakutan. Saya yakin Bapak Ibu sudah nonton video yang viral ini. Saya percaya pasti sudah sampai ke handphone kita. Maka sore ini saya bersumpah, semua dengarkan sumpah saya, lihat ke depan. Demi Allah, nggak usah diikuti, nyosor aja. Bu, semua lihat ke depan.
Hari ini saya ingin bersumpah, dengar baik-baik demi Allah, video yang viral yang tadi menceritakan tentang 3 remaja yang menendang nenek-nenek, yang saya yakin Bapak Ibu sudah menontonnya. Demi Allah, kejadian itu sebenarnya di depan mata saya. Makanya saya bisa bercerita. Tapi saya tidak mampu menyelamatkan si nenek. Karena waktu itu kejadiannya secepat kilat. Saya hanya terdiam, tertunduk lesu. Saya hanya bisa menangis. Saya hanya bisa mengusap dada. Saya hanya bisa mengutuk ketiga anak itu semua. Saya nggak bisa menyelamatkan si nenek. Padahal di depan mata saya. Sekali lagi di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu. Saya kan lagi buka TV. Klik, ada berita itu. Bukankah itu di depan mata saya? Adakah yang salah omongan saya ini? Ustadz dilawan. Catat, ini namanya teknik ceramah terbaru. Saya pastikan belum ada satupun penceramah kondang di negeri ini menggunakan teknik seperti yang tadi. Karena saya yang menciptakan teknik itu. Jadi kalau nanti ada ustadz-ustadz lain pakai teknik begitu, kamu ketahuan. Copy paste Al-Habsyi. Leres. Sekarang ada anak muda, masa mudanya dipakai untuk berdakwah. Saya panggilkan mereka. Salah seorang dari mereka, sahabat dakwah Al-Mahira. Takbir. Boleh ke sini? Bu, kita ucapkan ribuan terima kasih karena wasilah mereka saya dihadirkan di sini. Tiket mohon maaf Bapak Ibu kalau mengundang saya pribadi mohon. Mau ngundang ustadz manapun dari Jakarta mohon. Yang mahal bukan ustadznya, ongkosnya. Bapak Ibu mengundang ustadz manapun dari Jakarta, siapkan tiket wush pulang pergi ustadz dan rombongan. Bapak Ibu panitia siapkan hotel ustadz dan rombongan. Bapak Ibu siapkan mobil jemputan buat ustadz dan rombongan. Bapak Ibu siapkan makan minum ustadz dan rombongan. Belum oleh-olehnya. Tapi hari ini panitia Pompes Sais tidak dibebankan persyaratan apapun untuk menerima kedatangan saya. Siapa yang jadi sponsor? Mereka. Takbir. Tiket, makan, minum, jemputan, semuanya yang nanggung mereka. Jadi panitia nggak usah repot-repot yo, nyiapin makanan buat saya, tidak usah. Bungkus aja. Maka kita doakan yuk anak muda yang hebat ini mudah-mudahan istiqamah dalam kebaikannya. Amin. Tapi jangan biarkan orang-orang baik berbuat kebaikan sendirian. Jangan. Ambil peran, nitip saham akhirat. Catatkan namamu dalam sejarah hidupmu. Engkau mengamalkan firman Allah. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kata Allah, kalau kamu bantu agamaku, aku Allah pasti bantu kamu. Aku mantapkan posisimu di atas muka bumiku. Mimpi Allah bantu kita, kita nggak pernah peduli dengan urusan agama Allah. Bicara tentang semua kebaikan, bicara tentang agama Allah. Leres? Ayo amalkan ayat Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka sebelum saya lanjutkan tausiah saya mulai dari diri saya.
Dan saya ajak Bapak Ibu semuanya. Ini hari berkah, hari Jumat, Yaumun Mubarak. Apapun kebaikan yang engkau lakukan di hari ini tidak akan sama balasannya dengan kebaikan di hari-hari lainnya. Ibu sedekah di hari-hari lain pahalanya 1. Sedekah di hari Jumat double pahalanya. Bapak Ibu duduk di majelis ilmu di hari-hari lain pahalanya 1. Duduk majelis ilmu di hari Jumat pahalanya berlipat-lipat ganda. Maka hari ini saya mulai dari diri saya ajak Bapak Ibu semuanya, kita bantu yuk, kita semangati yuk anak-anak muda ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan berkat infak kita hari ini insya Allah bukan hanya Ahmad Al-Habsyi yang mereka akan bawa ke sini. Ada ustadz-ustadz lain akan dipergilirkan nanti. Mudah-mudahan berkat infak terbaik kita hari ini bukan hanya pondok pesantren Sais yang akan mereka kunjungi, ada pondok-pondok lain setelah ini akan mereka silaturahimi. Jangan hentikan kebaikan hanya pada dirimu. Jadilah asbab kebaikan dan hidayah untuk orang-orang setelahmu. Saya dihadirkan di sini, panitia nggak dibebankan apapun. Jangan lupa, itu berkat infak dari majelis-majelis sebelum tempat ini. Ini ceramah saya yang ketiga hari ini. Nanti malam yang keempat. Hari ini ada 4 kali saya tausiah. Bu, maka jadikan infak ini menjadi ladang amal untuk kita ke depan. Saya mulai dari diri saya, nanti setelah saya sunduk mereka akan menghampiri Bapak Ibu. Tapi sebelumnya ada ilmu tambahan buat semuanya. Tolong lihat ke depan. Bahasa Arabnya undur ilal amam. Jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Saya pernah ketemu pendeta pandai bahasa Arab. Saya pernah malu ketemu anak kecil seperti kalian pandai bahasa Arab mereka. Waktu saya ke Madinah. Salah lagi. Nggak percaya. Silakan ibu bapak buktikan. Pergi ke Mekah Madinah. Lihat di sana anak-anaknya kecil-kecil pandai semua bahasa Arabnya. Anak-anak bahasa Inggrisnya sudah belajar. Lihat ke depan, look at front. Bahasa Jepang sudah diajarin? Belum, saya ajarkan hari ini. Jangan takut. Bahasa Jepang, lihat ke depan. Tingali kapayun. Ada orang Jepang ya di sini. Lihat ke depan, tingali kapayun. Shh. Tingali kapayun. Shh. Tingali kapayun. Shh. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Pesan pertama saya titipkan dari Nabi kita tentang sedekah. Ma'akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apa saja yang kau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan kekal selama-lamanya. Saya mulai dulu dari diri saya. Tingali kapayun. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Pesan kedua dari Nabi kita. Ma naqasa malun min sadaqatin. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta yang kau sedekahkan. Yazdad, yazdad, yazdad. Nabi janji Pak, bertambah, bertambah, pasti bertambah. Mana ada ceritanya Pak, orang yang rajin sedekah jatuh miskin Pak. Yang ada Bu, makin kencang sedekahnya, berkah hartanya, nambah usahanya, bahagia hidupnya. Orang barat pernah berkata, the more, ini bahasa Inggris nih, dengerin. The more you give, the more you get. Do you understand? Alah, yes. Nenek yes. Sok paham. Padahal katro. Orang saya aja nggak ngerti. Itu bahasa Inggris ya saya. Itu artinya jangan buang sampah sembarangan.
The more you give, the more you get. Semakin banyak yang kau beri di jalan Allah, semakin banyak yang kau terima gantinya dari Allah. Bapak Ibu coba sebentar lihat ke saya. Bapak Ibu pasti pernah membaca tulisan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dua kata bang, menjadi satu kalimat. Kata pertama terima, kata kedua kasih. Kalimat ini gampang disebut, saya pastikan susah diamalkan. Jujurlah dengan Allah. Termasuk yang ngomong ini, kita ini lebih sering terima dari Tuhan. Kita ini jarang kasih di jalan Tuhan. Padahal Allah janji man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Paling kecil balasan dari Tuhan, 1 kamu kasih di jalanku, 10 kamu terima ganti dariku. Saya mulai dari diri saya. Tingali kapayun. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Ini namanya teknik ceramah kedua. Belum ada satupun penceramah kondang di negeri ini pakai trik teknik seperti ini, karena saya yang menciptakannya. Mau tahu nggak kenapa saya lambat-lambatin? Mau tahu nggak kenapa saya gini-giniin? Mau tahu nggak kenapa? Mata saya ini lebih tajam dari CCTV. Saya bisa mengintai, memantau, melihat ada jamaah duduknya gelisah. Jangan-jangan dia ketinggalan dompet di rumah. Makanya saya ulur-ulur, saya lambat-lambatin biar ngasih dia waktu bang untuk berpikir. Sambil berusaha, lalu mencuel teman sebelah, lalu berkata, pinjam dululah 100. Nampak ada yang sudah dapat pinjaman di belakang. Duduk dan senyum mengalami perubahan. Tapi ada yang masih sedang berusaha sampai sekarang. Nampak dia masih berusaha meyakinkan temannya. Butuh perjuangan dan kesabaran. Jangan-jangan dia bilang begini ke temannya, pinjam dulu 100. Temannya jawab, alah yang bulan kemarin aja belum bayar. Ayo siapkan infak terindah, senangkan Rasulullah hari ini. Pasang niat anak cucumu kalau ada yang jadi pejuang agama, ada yang jadi penghafal Quran nantinya. Orang yang mati menangis minta dihidupkan, bukan mau sholat. Mereka minta dihidupkan agar bisa bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau yang mati saja menangis minta dihidupkan agar bisa bersedekah, apa enggak malu yang masih hidup enggak mau sedekah? Padahal pasti mati. Pertanyaannya, apa manfaat sedekah bagi orang yang sudah mati dan bagi kita yang pasti mati? Nabi ingatkan lewat sabdanya, ternyata survei membuktikan sedekah kita akan memadamkan harral kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Ternyata Bapak Ibu berhati-hatilah, kuburan itu ada apinya. Kalau nggak percaya silakan mati. Dengan kata lain, sedekah kita hari ini akan jadi AC, pendingin, penyejuk alam barzah kita sendiri. Niatkan jadi berkah buat kita. Iringi dengan salawat. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu semuanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu sekali lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kita doakan yang berinfak, semoga Allah berkahi hartanya, usahanya, keluarganya. Allah jadikan anak-anaknya saleh dan saleha. Amin ya rabbal. Episode kedua. Bapak Ibu, saya sudah keliling Indonesia, alhamdulillah. Saya pastikan Indonesia saat ini sedang dilanda krisis anak soleh. Banyak kacang lupa dengan kulitnya, banyak anak-anak tampil jadi majikan bagi orang tuanya, pendek kata banyak anak durhaka dengan ayah ibunya. Saya sudah keliling Indonesia. Kadang-kadang saya berdakwah masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya berdakwah masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Pernah waktu itu saya berdakwah masuk hutan, keluar hutan, saya merasa. Siapa yang bilang orang hutan? Ajak berantem ini. Saya laporkan dengan polsek terdekat. Ini bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Bu, ketika saya keliling Indonesia, saya menemukan berbagai macam fenomena. Fenomena yang pertama, ketika kami pergi ke Jambi. Dari Jambi kami naik mobil 6 jam menuju kabupaten kecil, namanya Muara Tebu. Kabupatennya kecil, Pak. Kecil banget kalau dilihat dari peta. Salah lagi. Udah diam aja, dengerin aja. Begitu sampai di sana, Pak, saya meneteskan air mata. Ada sebuah kejadian. Seorang anak laki-laki remaja mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya menangis dan menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak betul bencana. Jawabannya sudah ada kacang lupa dengan kulitnya. Kejadian kedua saya temukan di kota Brebes. Anak usia baru 12 tahun, Pak. Mukulin ibu kandungnya sampai babak belur. Hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ. Dia ambil gantungan baju. Dia pukul-pukul ibunya. Sobek bibir ibunya. Saya kembali menangis dan menulis dalam catatan saya. Pantas Indonesia banyak betul malapetakannya. Jawabannya ada anak malah tampil jadi majikan bagi ayah ibunya. Kejadian yang ketiga, kami temukan di Pulau Jawa lebih memalukan dan memilukan. Ada seorang ibu tua, janda, wanita salehah di hari tuanya masih tetap semangat bekerja demi mencari rezeki yang halal untuk anak-anaknya. Ia rela kerja jadi kuli sawah
panas terik matahari menyengat, ia tahankan demi nafkah anak-anaknya. Tapi sayang tidak ada satupun anaknya yang mau meringankan beban ibunya. Ketika sang ibu ini sedang bertani di tengah sawah, masuk salah seorang anak laki-lakinya, membawa parang di tangannya, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya nggak punya uang. Dia kejar ibunya pakai parang. Berlari sang ibu, menangis ketakutan, ingin menyelamatkan nyawanya, lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya. Terpisah Pak kepala dengan lehernya hanya gara-gara uang senilai 500.000 saja. Saya makin menangis dan mantap menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi pernah terjadi. Mana mungkin ada asap kalau bukan karena api? Mana mungkin Allah kirim bencana bertubi-tubi kalau bukan karena dosa besar yang terjadi? Dosa besar apa selain syirik kepada Allah yang paling cepat mengundang murka dan amarah Allah? Dosa durhaka dengan orang tua. Bu, sampai detik ini saya berani bersumpah demi Allah, saya belum pernah menemukan dalam Al-Quran ada satu ayat saja. Saya belum pernah menemukan dalam hadis ada satu riwayat saja yang menyebutkan bahwa ada anak setan tega menyembelih leher ibunya. Sebejat-bejat anak setan, jangankan membunuh orang tuanya, durhaka saja tidak ada satupun dalilnya. Tapi anak manusia jangan main-main. Jangankan durhaka, membunuh pun ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada setan. Jangan-jangan Pak, setan-setan sudah takut lihat manusia. Mungkin saking takutnya setan lihat manusia, setan sudah berdoa begini kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Manusia sekarang lebih gila daripada setan. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Itu sebabnya saya menulis buku ini. Buku ini saya tulis selama 3 tahun setengah. Nulisnya sambil meneteskan air mata, sambil membayangkan dosa masa lalu saya. Saya yakin nanti yang baca buku karangan saya ini nangis terseduh-seduh. Ingat dosa dengan ayah ibu. Saya pernah membuktikan betapa dahsyat buku ini. Saya pernah ceramah di satu kabupaten. Acaranya di tengah-tengah lapangan. Jamaah yang hadir ribuan orang hidup semuanya. Salah lagi. Tiba-tiba saya terharu Pak. Nampak di belakang ada seorang preman. Rambut gondrong, muka serem, badan penuh dengan tato. Preman ini masih mau duduk mendengarkan kajian saya. Saya terharu. Saya panggillah preman itu naik ke panggung. Lalu sebagai penghormatan saya hadiahkan buku karangan saya mega bestseller ini. Apa yang terjadi? Belum dia buka plastiknya, belum dia baca isinya, baru dia genggam begini saja dengan tangannya. Preman itu meraung-raung menangis. Saya tanya dia, abang, kenapa abang menangis? Ternyata dia nangis karena nggak bisa baca. Saya sudah GR, aduh. Tapi alhamdulillah, buku ini sudah diangkat jadi film. Film layar lebar dakwah pertama saya. Sukses di seluruh biskup se-Indonesia. Nanti saya bagikan linknya, silakan klik langsung tonton 4 episode.
ajak anak-anaknya. Saya pastikan berurai air mata. Ingat dosa dengan orang tua. Nonton film saya nggak cocok, nggak cukup pakai tisu. Bawa kanebo. Buktikan saja. Ada lucunya, ada serunya, ada sedihnya. Mau nonton? Mau? Nanti saya bagikan lewat WA. Mau? Sebentar lagi saya titipkan nomor WA saya. Bu, nonton 4 episode sampai selesai ya. Tapi jangan lupa sebelum tonton subscribe dulu. Like and share. Setelah nonton kasih komen. Apa pendapat keluarga besar Pondok Sais tentang film yang saya hadirkan ini? Apa? Pendapatnya apa? Komentarnya. Film ini membuat kita makin hormat dengan guru, makin sayang dengan orang tua. Siapa tahu nanti episode kelima saya syuting di pondok ini. Ada lanjutannya nanti. Kalau saya syuting di sini, ibu-ibu bisa ikut main di film saya. Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya sutradara saya, jadi apa perannya? Jenazah. Bu, mau nonton filmnya? Catat nomor WA ini, ketik langsung kirim WA. Ustadz, kami Jamaah Bandung, tolong kirim link filmnya. Itu saja. Nanti langsung dikirim habis ini. Silakan catat nomornya. Mau nomor handphone apa nomor rekening? Tapi janji lo langsung subscribe lo. Like, share. 0812 25 lagi 80 25-nya 3 kali 0812 25 25 25 80 0812 25 25 25 80. Langsung kirim WA. Ustadz, kami Jamaah Sais, tolong kirim link filmnya. Itu saja. Atau tulis Sais saja. Nanti saya kirim linknya. Dahsyat filmnya. Saya pastikan keren. Sallallahu Saya mohon izin buat keluarga besar Pondok Pesantren Sais DKM Masjid, mohon izin. Mohon maaf karena jadwal saya padat banget. Dari sini saya harus kucing-kucingan menuju ke acara berikutnya. Jadi minta izin, kita lanjutkan, selesaikan acaranya. Kalau kita bubar, sholat dulu, saya pastikan ngumpulinya pasti lebih lama. Ngebubarin cepat, ngumpulin lama. Kita akhirkan sholat asar. Mundur 3:30 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya nggak mungkin Pak ngajarin apapun tanpa berlandaskan dalil. Dalil pertama, Nabi pernah mengakhirkan sholat asar. Oke. Dalil kedua, Ibu, banyak orang cuma paham beramal nggak ngerti ilmu. Cuma paham sholat di awal waktu. Maka saya pernah ketemu kejadian begini serba salah. Kalau saya sih nggak ada masalah, tapi kan yang bawa saya kesian, misinya nggak sampai. Betul? Kalau saya azan kumandang berhenti langsung pulang nggak apa-apa. Apalagi saya musafir, udah saya jamak takdim. Cuma beban saya ke orang yang bawa saya. Ada orang yang nggak paham, sudah saya hadirkan dalilnya, dia nggak dengar penjelasan saya dari awal. Wala tabayun, nggak tabayun. Tiba-tiba dia masuk ke masjid langsung bentak-bentak. Sholat. Kenapa nggak sholat? Sholat itu di awal waktu. Astagfirullah. Kenapa nggak tabayun? Tanya, duduk dulu, sholat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, punya adab masuk masjid misalnya. Yang kedua, tanya teman sebelah, maaf ya, kok belum sholat ya? Nanti yang sudah mendengar penjelasan saya akan menjelaskan. Itu fungsinya tabayun.
Bu, nanti beli kitab Nihayatuz Zen, tebalnya begini, karya Imam An-Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara, guru besarnya di Masjidil Haram. Beliau digelar Syekhus Syuyukh Ulamaul Hijaz. Dulu bukan Saudi Arabia, namanya Hijaz. Beliau ini gurunya Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Beliau ini gurunya Hashim Asy'ari, pendiri NU. Kalau muridnya saja hebat, apalagi gurunya Imam Nawawi. Betul? Ini ada orang belum hebat sudah ngalahin Imam Nawawi. Betul? Imam Nawawi menjelaskan dalam kitabnya, kalau nggak salah halaman 150 atau 50, di sana dibagi waktu sholat itu rupanya ada bagiannya. Makanya pentingnya belajar fikih, jangan cuma mahamin hadis tekstual tapi nggak ngerti fikih. Taunya cuma sholatlah di awal waktu, tapi nggak paham batas awal waktu itu berapa puluh menit, itu dia nggak paham. Jelas? Bu, awal waktu itu batasnya 30 menit minimal, bahkan ada yang bilang 1 jam masih awal waktu. Makanya Bapak Ibu, dalam kitab itu dijelaskan, kalau misalnya asar jam 3, kita mundur sampai setengah 4, 30 menit, itu masih namanya awal waktu. Makanya lihat di Masjidil Haram sana, nggak ada habis azan langsung sholat, Pak. Nunggu puluhan menit, Pak. Bu, sebelum azan saja Masjidil Haram itu membludak penuh. Setelah azan mampir ke jalan-jalan membludak. Saya nggak pernah lihat langsung qomat sholat. Padahal jamaahnya udah jutaan. Apa kita mau bilang fawailul lil musallin, neraka wel orang yang melalaikan sholat? Bukan itu maksudnya. Kita ini bukan fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang melalaikan sholat. Maksudnya dia sholat di depan, tepat waktu, awal waktu, rajin sholatnya. Selesai sholat korupsi, selesai sholat mencuri, selesai sholat zalim. Itu yang melalaikan sholat maksudnya. Kalau kita konteks menuntut ilmu, bukan melalaikan sholat. Bahkan kata Imam Malik, kalau lagi belajar, sholat boleh diakhirkan. Ilmu jauh lebih penting dari amal. Leres? Leres? Bu, di Saudi nunggu 20 menit, 30 menit, bahkan pernah 45 menit, Pak. Ngasih kesempatan yang dari hotel kejebak lift turun. Ngasih kesempatan yang nutup toko, betul? Yang dari hotel belakang. Ada rukhsah. Kalau urusan begini ada rukhsah, apalagi urusan menuntut ilmu. Dan ini bukan acara tiap hari, belum tentu setahun sekali, 2 tahun sekali. Jadi ada rukhsah, ada uzurnya. Faham? Faham? Biar makin faham, saya hadirkan dalil lagi. Bu, saya mau tanya, antara salat asar menuju ke maghrib dan salat maghrib menuju ke isya, mana yang lebih sempit waktunya? Maghrib kan? Maghrib ke isya. Asar ke maghrib lebih lama dong. Lalu kenapa ada hadis Nabi begini? Idza guddimal asya fabda'u bil asya. Kalau makan malam sudah tersedia di depan mata, mana yang harus dilakukan? Lalu azan maghrib terdengar, sholat dulu atau makan dulu? Yang betul makan dulu. Lebih baik, maka ada istilah lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Nabi nyuruh loh, Pak, makan dulu. Bahkan Nabi lanjutkan, makannya nggak usah buru-buru, santai aja. Setelah itu baru sholat. Urusan makan bisa jadi rukhsah, sholat bisa dilambatkan. Masa urusan menuntut ilmu nggak boleh, kata ulama? Betul? Maka di pentingnya kita ngaji. Ini baru belajar dari Google, nyalahin ulama yang sudah puluhan tahun bolak-balik bongkar kitab. Faham? Jelas? Oke. 3:30 kita mundur, itu namanya masih awal waktu. Dari 4:30 ke 4:30 namanya waktul ikhtiar. Dari 4:30 ke jam 5 sampai 5:30 namanya waktul jawas, dibolehkan. Dari 5:30 sampai menjelang maghrib itu baru namanya waktul karoha, dibenci, tapi nggak haram. Tahu makruh, dilakukan nggak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala, bukan haram. Jelas? Faham? Jadi kita sepakatin dulu ya. Kita mundurkan paling lama 3:30. Siap? Jelas?
Biar nanti nggak ya ada orang yang mencari-cari kesalahan saya. Mohon maaf, kata guru kami, Profesor Dr. Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, gurunya Maimun Zubair, ulama besar di Mekah. Beliau bilang, uyunun nas hadda, hati-hati, mata manusia itu tajam. Saking tajamnya, terkadang gajah di depan mata dia tak nampak, semut seberang jalan dia kelihatan. Kebaikan yang disampaikan banyak, tapi kejelekan yang dia tunggu-tunggu dan dia cari-cari. Hatinya sakit. Ibu mohon maaf, ciri-ciri orang hatinya sakit, dia nggak lihat kebaikan kita, tapi yang dia tunggu-tunggu dan dia cari-cari, mana kesalahan orang ini. Leres? Leres. Padahal yang saya sampaikan yang baik-baik, yang salahnya mungkin sedikit, tapi digede-gedein. Betul? Baik, lanjut. Itu sebabnya saya menulis buku ini. Saya tulis buku ini, saya kasih judul Ada Syurga di Rumahmu. Bahasa Arabnya Al-Jannah fi Baitika. Siapa syurga kita di rumah ayah dan ibu? Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi sadarkah kita dengan semua kebodohan masa lalu kita sering mencari syurga yang jauh, lupa dengan syurga yang dekat? Kalau saya kupas buku ini 1 bulan nggak akan selesai. Hari ini sedikit saja. Sadarkah kita nyari syurga yang jauh lupa dengan yang dekat? Ngangkat tangan berdoa begini kepada Allah. Ya Allah, jadikan anakku soleh dan soleha. Please ya Allah. Sementara kita sendiri belum soleh. Minta anak jadi soleh. Namanya mimpi kali ya. Gak ngaca. Nyari syurga yang jauh lupa dengan yang dekat. Mimpi besok panen padi, hari ini kau sibuk nanam rumput ilalang saja. Itulah makna ayat in ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali buat kamu. Kita dulu yang berbakti tanpa minta kepada Allah, anak pasti dijadikan lebih baik dari kita. Mana dalilnya? Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Kata Nabi, berbaktilah kalian kepada orang tuamu, anak cucumu, keturunanmu akan dibikin lebih berbakti kepadamu. Alhamdulillah. Contoh kedua, ini kalau saya kupas satu-satu lama. Jangan sibuk cari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Ketemu Habib, ketemu Ustadz, ketemu guru, ketemu kiai, minta doa. Ustadz, doakan saya. Ketemu orang tua tiap hari satu rumah, nggak pernah minta didoakan. Ini namanya dalam bahasa Arab al-borokokok. Bloon. Bloon ya di sini. Bodoh, goblok kalau orang Jakarta. Nabi yang menjamin ada 3 doa mustajab, nggak akan ditolak. Salah satunya doa orang tua buat anak. Saking hebatnya kekuatan doa orang tua, doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Doa orang tua buat anaknya seperti doa nabi bagi umatnya. Tanda kutip, ada nabi di rumahmu. Leres? Contoh ketiga. Ini kalau saya kupas satu-satu panjang nih Ustaz. Yang ketiga, jangan cari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Makam-makam keramat jauh-jauh didatengin. Batu nisan keramat dicium-ciumin. Batu tanah kuburan keramat dikantongin. Keramat hidup orang tua satu rumah nggak diurusin, borok kokok. Orang tua kita lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya, jangankan mendoakan, nyumpahin jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Anak-anak bantu saya, masih ingat legenda terkenal di Padang, anak muda yang disumpahi ibunya jadi batu. Bantu saya dong. Namanya siapa? Itu baru maling kundang, belum yang maling motor, maling mobil, apalagi maling uang rakyat. Leres. Contoh keempat. Ngomong dengan orang kenapa bisa lembut? Bicara dengan orang tua selalu nada yang tinggi melukai hati. Ngomong dengan orang nje, nun sewu, punten, tabe. Ngomong dengan orang tua galaknya kayak 17 jin. Manggil pasangan bisa romantis. Darling, darling, dadar guling loh. Manggil orang tua, hoi 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 hoi. Ingat ya, suamimu bu bisa jadi mantan. Ingat loh Pak, istrimu bisa jadi mantan.
Orang tuamu nggak akan pernah bisa menempel kata mantan. Takbir. Kepada atasan, pimpinan, bos bisa berkata begini. Siap komandan, laksanakan 86, beres. Kata laksanakan, beres 86, gampang keluar untuk atasan. Untuk orang tua sendiri, keluar terus kata pembangkangan. Buat apa? Mulia di luar sana, hina di depan orang tua sendiri. Lebih baik hina di luar sana, asal mulia di hadapan orang tua kita sendiri. Nanti ada di buku saya, belia. Saya jamin Bapak Ibu nggak akan bisa beli buku ini di toko-toko bangunan, kecuali di tempat saya tausiah. Ini bagus, hadiah buat anak cucu, suruh baca biar jadi asbab hidayahnya. Bu, saya pastikan kita akan sadar betapa mahal orang tua nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Berapa banyak orang sibuk nyari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Gaji pertama dia dapatkan, teman kantor lebih dulu bangga dia traktir. Orang tua dia lupakan. Sama teman gak hitung-hitungan, sama pasangan jor-joran, sama orang tua pelit kayak 17 setan. Ini namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Anak-anakku sayang, pulang dari sini kalian buka Al-Baqarah ayat 215. Awal bunyinya yas'alunaka madza yunfikun. Ayat ini turun gara-gara seorang pengusaha kaya raya tinggal di kota Madinah. Kalian tahu Madinah? Sotoy banget nih. Tahu. Madinah. Nih, Bandung belok kanan. Naik pesawat sampai. Namanya Amr bin Jamu, pengusaha kaya, gemar sedekah. Dia bingung, Pak, siapa urutan sedekah yang harus didahulukan. Dia datang menghadap Nabi dan bertanya. Turunlah ayat itu. Allah yang ngasih ilmu, Pak. Ternyata urutan sedekah itu falil waliden, buat orang tua dulu, Pak. Yang kedua baru kerabat. Ketiga baru anak yatim. Keempat fakir miskin. Kelima baru ibnus sabil. Saya sampai detik ini masih mengamalkan itu, Pak. 1 juta saya kasih ayah saya, 10 juta Allah ganti rezeki saya. 10 juta Pak saya kasih ibu saya, 100 juta Allah ganti rezeki saya. Pernah suatu hari ayah ibu saya menangis menghadap, Nak, bolehkah kami berhutang 100 juta darimu? Mendengar itu saya nangis. Ayah, ibu, jangan pakai kata berhutang lah. Ayah ibu mencuri harta saya, ambil semuanya, saya halalkan, ambil. Jangankan harta, nyawa saya milik kalian semuanya. Masih ingat di zaman Nabi seorang sahabat yang melaporkan ayahnya. Iya Rasul, iya, marahin ayahku. Kenapa? Dia mencuri hartaku, marahin dia. Bukan ayahnya yang dimarahin, dia yang diomelin. Kata Nabi, anta wa maluka li abika. Dirimu, hartamu, nyawamu milik orang tua. Saya ingatkan diri saya dan semuanya, mohon maaf lahir batin. Jangankan hartamu, nyawamu tidak mampu membayar semua pengorbanan orang tua. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya. 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati melahirkan 10 putra putrinya. 10 anak belum jaminan siap mati demi seorang ibunya. Maka di buku saya masukkan banyak cerita. Salah satunya cerita tentang sahabat Nabi. Namanya Abdullah bin Umar. Suatu hari sahabat Nabi ini memandang ke arah Ka'bah. Tiba-tiba dia menangis sejadi-jadinya. Karena terharu melihat di depan matanya ada seorang anak muda menggendong wanita tua di atas lehernya. Wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar menangis lalu bertanya, Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, Nak? Anak muda tadi menangis sambil menjawab, Imam, yang ada di leherku, dia adalah ibuku Imam. Ibumu, Nak? Betul, Imam. Hebat kamu, Nak. Apanya yang hebat, Imam? Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu itu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah. Betul, Imam. Kakimu itu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas. Iya, Imam.
Kulitmu itu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat. Imam, biarkan kulitku, biarkan kakiku, biarkan nyawaku kelak jadi saksi di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta dengan ibuku. Imam, Imam, apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku? Abdullah bin Umar makin menangis lalu menjawab, nak, demi Allah 1000 kali nak kau gendong ibumu dari Yaman sampai ke Mekah. 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali kamu tawaf mengelilingi Ka'bah, tiap hari sekalipun ibumu di atas gendonganmu, itu tidak akan bisa membayar nak satu teriakan rasa sakitnya yang pernah ia teriakan ketika melahirkanmu. Itu tidak akan bisa menebus nak satu tetes air matanya yang pernah, satu tetes darahnya yang pernah ia teteskan ketika melahirkanmu. Dengarkan, renungkan, simpulkan. Kalau satu tetes saja darahnya yang pernah keluar ketika melahirkan kita, kalau satu teriakan rasa sakitnya yang pernah mereka teriakan ketika melahirkan kita, tidak bisa kita bayar walaupun dengan jihad seberat dan sedahsyat itu. Pertanyaannya, buat saya yang banyak dosa ini, buat kalian, pertanyaannya, bagaimana cara kita menghapus goresan luka yang pernah kita tancapkan di hati ayah ibu kita, yang sampai mereka mati tutup mata meninggalkan kita, belum pernah ada kata ridho satupun nyampe di telinga kita. Mimpi dapat ridho ilahi, kalau ridho ayah ibu sampai mati tidak pernah diraih. Saya baru merasakan berapa bulan yang lalu saya kehilangan seorang ayah. Saya baru merasakan betapa mahal orang tua. Demi Allah anak-anakku, saya titipkan pesan ini. Kalian akan sadar betapa mahal ibu kalian, betapa mahal ayah kalian nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kalian. Betapa bodoh kita, orang tua masih hidup, kita malas mencium pipi, kening dan tangannya. Setelah mereka meninggal dunia, kita baru sibuk mencium-cium batu nisannya. Betapa bodoh kita. Orang tua masih ada, kita malas pulang kampung membesuk dan merawatnya. Setelah mereka masuk kubur, kita baru sibuk menziarahi kuburannya. Berapa banyak orang bodoh di antara kita. Orang tua masih sehat, kita malas menelponnya, mendengar suaranya, berbicara dengan keduanya, melihat senyumnya. Ketika mereka masuk kubur, kita baru sibuk ngejak ngomong kuburannya. Saya baru merasakan orang tua saya meninggal dunia. Saya mohon keikhlasannya, kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk semua ayah ibu kita. Mudah-mudahan mereka diampuni Allah semua dosa dan kesalahannya. Jangan pernah melupakan semua ayah ibumu, keluargamu yang sudah meninggal dunia. Karena Nabi pernah ingatkan kita, mal mayyit fil qabri kal gharikil mutagawwis. Kata Nabi, orang yang mati di dalam kuburnya nasibnya seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Mereka menangis-nangis setiap detik memanggil nama kita yang ditinggalkan. Mereka setiap detik menangis-nangis mencari-cari pegangan. Pegangan mereka cuma satu, amal kebaikan. Orang yang mati tidak bisa menambah kebaikan mereka sendiri, karena mereka dengan Allah terputus hubungannya. Tapi orang yang mati masih punya satu harapan. Apa harapannya? Sampai kiamat mereka menangis-nangis menunggu kiriman amal kebaikan dari kita, keluarga yang ditinggalkan. Maka itu Nabi suruh kita, uhdu li mautakum. Kata Nabi, sering-sering kalian itu mengirimkan hadiah buat mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit? Nabi jawab, ada dua. Satu doa, dua sedekah. Orang yang malas mendoakan orang tuanya, Allah sempitkan rezekinya, kata Nabi. Hari ini kita hantarkan Al-Fatihah untuk semua arwah-arwah kita. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajmain. Thumma ila Sayyidil Walid al-Mubarak al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman al-Habsyi wa Syarifah Mastura binti Abu Bakar al-Habsyi wa usulihima wa furu'ihima. Thumma ila ruwa walidina wa walidikum khassa wa jami' amwatina wa amwatil muslimina amma. Dan segenap arwah ayah ibu kita, guru kita, mertua kita, sanak famili kita, abang kita, saudara kita, pasangan hidup kita, anak cucu kita, semua yang sudah mendahului kita. Semoga Allah ampuni mereka, Allah maafkan dosa dan khilafnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman-taman syurga. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdhan min riyadil jinan. Semuanya lahumul Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, biar keluar dari majelis ini kesialan hidup kita diangkat, keberkahan ditambahkan, anak cucu kelak lebih baik dari kita. Saya ajak 1-2 menit ke depan kita bermuhasabah sambil mendengarkan suara musik yang sangat syahdu. Semuanya saya himbau nanti tutup mata, tundukkan kepala, buka hatimu, bayangkan semua dosa masa lalumu kepada ayah ibumu. Mulai habis asar sampai menjelang maghrib di hari Jumat, itu saat mustajabah. Kalau mau tobat, mau berdoa, mau beramal, langit sedang terbuka. Nabi jamin illa atahu iya, apa yang kita minta di hari Jumat setelah asar sebelum maghrib, waktunya diterima apapun hajat kebaikannya. Kita bertobat, kita manfaatkan momen yang berkah ini. Mudah-mudahan Allah muliakan kita. Bapak Ibu, nanti bila perlu menangislah. Nggak bisa menangis, paksakan. Karena nabimu memberikan kabar gembira, mata yang menangisi dosa masa lalu itu aman dari sentuhan api neraka nantinya. Lebih baik menangis di dunia sebentar daripada menangis di akhirat selama-lamanya. Biar keluar dari tempat ini, kesialan kita dihilangkan. Kenapa kita sering sial? Kenapa doa lambat diijabah? Itu ada faktor kedurhakaan, dosa yang menghambat. Ada jarak antara kita nantinya dengan Allah. Maka kita bertobat dari dosa ini. Semuanya yang sayang dan cinta dengan ayah ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah hari ini engkau sedang berhadapan dengan mereka. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang mendengar suara ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang memegang lembut kedua tangannya. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah hari ini engkau sedang memeluk tubuhnya. Hadirkan semua kenangan indah yang pernah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa, kebahagiaan apa, pengorbanan apa yang sudah engkau persembahkan untuk orang tuamu. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis ketimbang tersenyum kepada kita. Ingat, satu tetes air mata yang pernah kita keluarkan dari mata indah orang tua kita karena kesombongan kita, karena kezaliman kita, karena kedurhakaan kita. Kalau hari ini kita tidak segera bertaubat kepada Allah,
kita tidak segera meminta maaf dan ridho dari orang tua kita, maka setiap satu tetes air mata mereka akan menjadi 1000 musibah, 1000 bencana, 1000 kesialan pasti Allah hadirkan sepanjang hidup kita. Maka menangislah engkau hari ini, menangislah, menangislah dan menangislah sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir hari ini adalah anak-anak yang pernah durhaka dengan ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membohongi keduanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan pandangan kebencian dan amarah, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah menggoreskan luka yang dalam di hatinya, ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami berbakti kepada mereka. Jangan kau cabut nyawa ini sebelum kami bertaubat dari dosa besar ini. Jangan kau jadikan anak cucu kami kelak lebih gila dari kami. Kami mohon kepadamu, berikan kami kesempatan kedua untuk bisa membahagiakan orang tua kami di sisa-sisa umurnya. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, kami mohon kepadamu, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, angkat penyakitnya, kuatkan imannya. Jangan dulu engkau wafatkan mereka lagi ya Allah. Kami belum sanggup melihat jenazah mereka, kami belum sanggup menguburkan jasad mereka. Kami sayang dan cinta kepada keduanya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta, agar kami bisa menghajikan dan mengumrohkan mereka, agar kami bisa terus sering beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka, ampuni mereka. Kami rindu dengan mereka ya Allah. Kami rindu ya Allah. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka sebelumnya. Kami sadar betapa mahal orang tua kami setelah mereka pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan ya Allah. Bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurgamu bersama dengan nabimu. Engkau yang maha mulia, muliakan orang tua kami dunia dan akhiratnya. Engkau yang maha pengampun, ampuni ayah ibu kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua hari ini. Semuanya kita bertaubat. Ikuti saya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Cukup satu kali saja dalam sejarah hidup kita, kita pernah gagal membahagiakan ayah ibu kita semasa hidupnya. Sekarang mereka sedang berada di dalam kubur. Jangan ciptakan kegagalan kedua. Dalam sejarah hidupmu, engkau tidak pernah beramal kebaikan atas nama orang tuamu. Bapak Ibu, hari ini saya mohon keikhlasannya, beberapa menit lagi ke depan kita tuntaskan jihad ini. Jangan mimpi besok kita mati anak cucu beramal atas nama kita. Kita nggak pernah beramal dulu atas nama orang tua kita. Hari ini saya panggilkan kembali komunitas sahabat dakwah Al-Mahirah. Bapak Ibu, Nabi ingatkan dengan sabdanya, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, ada amalan yang tidak akan putus. Amalan itu terus mengalir pahalanya sampai kiamat, membahagiakan si mayit dalam kuburnya. Nabi bocorkan amalan dahsyat itu, salah satunya wakaf Al-Quran yang kita tebarkan.
Bu, satu Al-Quran isinya 30 juz, 114 surah, 6.000 ayat di dalamnya. Pertanyaannya, berapa jumlah huruf dalam satu Al-Quran? Menurut Imam Asy-Syafi'i ada 1.027.000 huruf dalam satu Al-Quran. Menurut Nabi, satu huruf saja Allah kasih 10 pahala kebaikan. Coba kalikan 1.027.000 huruf, ratusan juta setiap menit mengalir jadi berkah bagi yang wakaf dan keluarga yang masih hidup. Ratusan juta setiap menit terus mengalir jadi ampunan bagi arwah-arwah siapapun yang nanti Bapak Ibu hadiahkan pahala wakafnya. Maka hari ini Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu ikuti program wakaf Quran yang mereka sedang perjuangkan. Kalau nggak sanggup wakaf yang banyak, nitip wakaf yang kecil. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Kecil di matamu, mungkin besar di mata Tuhanmu. Masih ingat seorang pelacur, wanita malam, banyak dosa, diampuni Allah, masuk ke surga. Kenapa? Karena memberi seteguk air kepada anjing seumur hidupnya. Lalu bagaimana hari ini kita ngasih Al-Quran wakaf atas nama orang tua kita. Sedekah itu mengundang berkah. Dibelikan Quran sumber berkah. Diamalkan di hari Jumat penuh berkah. Di waktu habis asar sebelum maghrib waktu berkah. Lalu dihadiahkan pahalanya untuk orang tua. Sebagai bentuk bakti kita. Berkah berlimpah-limpah pastinya. Bu, kalau nggak sanggup wakaf yang besar, wakaf yang kecil. Nggak sanggup sendirian, pulang dari sini, ajak pasangan, keluarga, patungan, niatkan masing-masing. Saya kemarin terharu Pak, ada pengajian, angkat tangan Ustadz, saya wakaf 3 juta, wakaf Quran atas nama arwah ayah ibu kami semua. Kami ada 10 anggota, insya Allah kami nabung sebulan 300.000 per orang. Yang satu orang 300 pulang ke rumah, dia cari 3 orang. Suami 100, dia 100, anak 100. Pasang niat masing-masing. Selesai. Kalau ada niat pasti ada jalan. Bapak Ibu, mereka nggak pernah maksa. Nggak sanggup yang besar, wakaf yang kecil. Nggak sanggup sendirian, ajak rombongan. Belum ada uang sekarang, nabung dulu. Nyicil pun boleh. Cukup nanti angkat tangan, sebutkan nama, akan dihadiahkan untuk siapa. Lalu ada tim mereka yang pakai rompi seperti ini akan mencatat dan menitipkan nomor rekening yayasan mereka. Pulang dari tempat ini ada waktu menabung, ada waktu mengajak teman-teman dan keluarga bergabung. Ada waktu 1 minggu, nggak sanggup 2 minggu, nggak sanggup 3 minggu, nggak sanggup 1 bulan setelah acara ini, silakan transfer sesuai dengan jumlah Quran yang ingin kau atasnamakan bagi ayah ibu. Niatkan buat yang hidup jadi berkah, yang wafat jadi ampunan. Saya pastikan ini amalan yang sangat dahsyat untuk menghapus kedurhakaan masa lalumu. Engkau yang beramal dapat pahala, ayah ibumu dapat jaminan bahagia sampai kiamat, nggak putus pahalanya. Bu, uang bisa dicari. Kesempatan berbakti belum tentu datang 2 kali. Harta kita bukan yang disimpan. Sebanyak apapun yang disimpan, besok kita mati hanya jadi rebutan warisan anak keturunan. Harta yang sebenarnya yang dibelanjakan di jalan Tuhan. Paling tidak belum meninggal dunia, hari ini Bapak Ibu berwakaf, itu jadi saldo akhirat menanti kematian kita nanti. Bu, kita lebih banyak minta dari orang tua daripada ngasih, lebih banyak durhaka daripada berbakti. Hapus semua kedurhakaanmu dengan hadiah wakaf terindahmu untuk arwah ayah ibu. Mereka akan kembali ridho kepadamu. 1 senyum mereka, 1000 berkah hadir dalam hidup kita. Maka hari ini saya akan serahkan beberapa menit kepada mereka. Nanti mereka akan buka lelang dari angka wakaf yang besar dulu. Setelah itu baru turun-turun, baru angka lelang wakaf yang kecil. Makin besar kebaikan dikumpulkan, makin banyak kebaikan akan ditebarkan. Bu, jangan bilang kapan-kapan ya. Kalau kebaikan bisa sekarang, nanti keburu di kapan.
Jangan bilang nanti keburu mati. Jadilah yang pertama dalam kebaikan. Fastabiqul khairat dianjurkan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita jadi yang pertama, ada yang ikut setelah kita dapat pahala yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka. Jangan takut dibilang orang riak dan sombong, jangan. Teori sedekah diajarkan Allah ada dua. Satu, wa'alaniyatan. Boleh terang-terangan, boleh dilelang, boleh dipublikasikan, bahkan diperlombakan. Selama ada unsur untuk kebaikan orang banyak. Bu, mantapkan niat. Kalau nggak sanggup yang besar, ikuti yang kecil. Nggak sanggup yang sendirian, ajak rombongan. Belum ada uang, nabung dulu. Nanti siapapun yang berani mengangkat tangan ikut program hebat ini bukan karena saya, bukan karena mereka, karena kami nggak bisa mengantarkan hidayah. Tapi yang mengangkat tangan, berani berwakaf, dia sudah dipilih Allah. Dipilih gubernur senang, apalagi yang milih Allah. Berarti dia sedang menyempurnakan baktinya atas nama orang tua. Kita dengarkan dulu seperti apa lelangnya. Silakan Ustaz. Baik, bismillah, masya Allah, Allah baik ya bunda yang Allah muliakan, jangan sampai kita kehilangan surga. Tadi kita sama-sama bersabar khairat di waktu terbaik dengan amal terbaik pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, ya, mohon izin sebagaimana yang sudah disampaikan di awal dari program Al Quran, kemudian juga aksi beras untuk para pesantren, kemudian juga ada super bowl edukasi dan masjid masjid. Insya Allah ini amal-amal terbaik dan kita lakukan di waktu terbaik. Baiklah ayah bunda, abang kakak, ibu bapak yang muliakan, kita buka dengan amal kebaikan ini. Mohon izin kita buka dari angka 5 juta rupiah. Silakan bapak ibu yang berminat, bismillah dengan nama Allah, untuk berbekal membuka pintu surga. Bismillah di angka 5 juta rupiah untuk berwakaf kami buka sekarang. Bismillah. Kita niatkan, bolehkan tekad. Bismillah. Silakan boleh langsung mengacungkan tangan dan nanti akan dicatat ya oleh tim Sahabat Al-Muhira, dan insya Allah akan mendapatkan bingkisan ya dari tim Sahabat Al-Muhira, insya Allah sebagai kenang-kenangan terbaik dari hari yang baik. Baik. Bapak Ibu saya bantu, bagi yang berwakaf nanti akan dapat cenderamata, bisa langsung dibawa pulang. Ada Quran, ada panduan tajwid dan fungsi lainnya. Ada cenderamata, sejadah yang indah dan sertifikat. Tidak perlu bayar sekarang, boleh nabung, boleh dicicil. Saya bantu Ustaz. Kita mulai lelang yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Siapa yang siap dan ikhlas menitipkan pahala yang terdahsyat atas nama ayah ibunya yang gak putus janji Nabi sampai hari kiamat, senilai 5 juta yang pertama, bismillah, angkat tangannya. Masya Allah. Takbir. Berikan mikrofonnya, kita akan dengarkan dan kita belajar dari abang yang satu ini. Kalau di TV orang maksiat diperkenalkan. Hari ini yang berwakaf kita perkenalkan dan kita doakan. Biar suaranya menularkan virus keberanian bagi yang dengar, bagi yang mendengar. Akhi, mohon maaf, duduk antum salah. Jangan membelakangi. Saya nggak kelihatan wajah makhluknya. Ngopi-ngopi. Begitu. Mantap. Assalamualaikum. Allah sayang dengan abang. Allah yang memilih bukan saya. Hidayah itu mahal, nggak bisa dibeli, karunia dari ilahi. Nama lengkap abang siapa? Dari tadi saya terharu abang menangis. Hari ini abang menangis. Detik ini orang tua abang sedang bangga, membanggakan nama abang di hadapan Tuhannya. Niatkan pahala yang gak putus ini sampai kiamat. Janji Nabi abang akan persembahkan atas nama siapa? Allah. Kalau sedang ngomongin orang tua, buktikan pasti berkah. Apapun yang menempel dengan Quran pasti berkah. Apapun yang menempel dengan orang tua pasti bahagia. Apakah orang tua abang masih hidup? Coba dengarkan. 1 rupiah belum ada yang ditransfer abang kita ke rekening sahabat dakwah Al-Mahirah. Tapi begitu beliau sebutkan, aku hadiahkan pahala ini atas nama arwah ayah ibuku. Demi Allah, detik itu juga
Pahalanya sudah ditransfer Allah ke rekening arwah ayah ibunya. Hari ini beliau menangis, detik ini arwah ayah ibunya senyum dalam kuburnya. Ini cara paling cepat membuat orang tua kembali bangga, bahagia, ridho dengan kita anak-anaknya. Kita dapat berkah. Abangku, tambahkan niat ya Allah, lewat wakaf Quranku atas nama ayah ibuku, berkahi rezekiku, rumah tanggaku, anak cucuku, tutup dengan Al-Fatihah. Bapak Ibu, di Riau ada ustadz pimpinan pondok pesantren 12 tahun menikah nggak punya keturunan. Lalu dia angkat tangan ustadz, dia berobat sampai ke Malaysia hampir putus asa. Hadir acara begini dia angkat tangan. Ustadz, saya nitip sekian juta atas nama arwah ayah ibu saya. Lalu dia gantungkan hajatnya. Ya Allah, lewat wakaf Quranku atas nama ayah ibuku, hadirkan keturunan dalam rumah tanggaku. Al-Fatihah. Dia bertawasul dengan amal kebaikan. Masih ingat cerita Nabi 3 pemuda yang terjebak dalam gua? Kenapa pintu gua cepat terbuka? Kenapa 3 doanya diijabah? Mereka pakai kebaikan masa lalunya jadi perangkonya. Salah satunya kebaikan atas nama orang tua. 2 bulan berikutnya Ustadz ini WA saya, istrinya hamil. Gantungkan hajatmu, doamu yang belum diijabah lewat wakaf Quranmu atas nama ayah ibu. Baik, kita mulai kesempatan yang kedua. Saya dan tim masih membutuhkan orang-orang baik lainnya. Bismillah, saya yakin di depan saya ada. Nabung dulu, boleh dicicil. Dengan menyebut yang di atas. Oh, ada makhluk di atas. Yang di atas, tim, kalau ada kasih kode. Dengan menyebut nama Allah, siapa yang siap dan ikhlas menitipkan infak terindah senilai 5 juta, yang kedua angkat tangannya. Nabung dulu, boleh dicicil. Boleh jadi hari ini kamu baru ngawali cicilan, sudah mengundang rezekimu. Tadi saya cerita 100 juta kan saya kasih ayah ibu saya. Saya belum kasih bocoran. 3 minggu setelahnya, gak nunggu 1 bulan, 1 miliar hadir ke rekening saya. Datang kontrak. 5 juta yang kedua. Bismillah, angkat tangannya. Adakah yang siap? Saya tahu di depan saya ada orang hebat. Pulang dari sini ada waktu 1 bulan. Cari orang 5. Nabung sebulan 1 juta, 1 juta. Gak sanggup orang 10. Nabung masing-masing 500. Gak sanggup cari orang 20. Masing-masing 2,5. Adakah yang siap? Di angka 5 juta yang kedua. Angkat tangannya. Ada? Kalau tidak ada saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ustaz, 5 juta mungkin terasa berat, kita turunkan. Bismillah, gelombang kedua. Dengan menyebut nama Allah, adakah yang siap menitipkan infak terindah atas nama orang tuanya senilai 3 juta yang pertama? Bismillah, angkat. Masya Allah. Saya juga terharu lihat abang ini dari tadi menangis luar biasa. Kita ke depan, oh ke belakang dulu. Oh ada wanita dulu, silakan. Ibu, assalamualaikum. Tim catat yang ini, jangan nunggu, catat ini. Nama siapa? Allah sayang dengan ibu. Beruntunglah ibu wanita pertama hari ini yang dipilih Allah. Harta bisa memuliakan, harta bisa menghinakan. Niatkan untuk siapa pahala yang hebat ini? Allah, Allah. Menangislah. Hari ini kita bahagiakan arwah, besok anak cucu bahagiakan kita. Tambahkan niat ya Allah, lewat baktiku atas nama ayah ibuku, mertuaku, guruku, berkahi anak cucuku, jadikan mereka lebih berbakti kepadaku, berkahi umurku, ibadahku, wafatkan husnul khatimah. Tambahkan niat yang lain, tutup dengan Al-Fatihah. Barakallahu fiik. Kita menuju orang baik yang kedua. Kredit motor bisa, kredit mobil bisa, buat orang tua berjuang sampai mati. Assalamualaikum abangku. Allah sayang dengan abang. Allah memilih abang. Nama lengkap siapa? Allah, 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 Allah. Niatkan pahala hebat ini untuk siapa? Untuk abang ya. Allah, 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 Allah. Hari ini ayah abang sudah bersyukur memiliki anak yang berbakti. Gak ada kata berhenti untuk berbakti sampai mati. Tambahkan niat berkah rumah tangga, rezeki, anak cucu berbakti, tutup dengan Al-Fatihah. 3 juta yang ketiga. Di atas, baik kita berikan kesempatan. Assalamualaikum yang di atas, nama siapa? Ibu Sri Wahyuni. Adakah hubungan dengan Sri Wahyuni? Allah sayang dengan ibu. Berapa yang siap diinfakkan? Niatkan buat siapa?
Hebat, hebat, hebat. Saya nggak bangga Pak kalau ada pejabat lelang IKN 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Enggak. Cuma dapat muri di mata manusia, nggak dapat muri di hadapan Allah. Saya bangga kalau ada anak berani nekat untuk orang tuanya, itu hebat. Tambahkan niat yang lain, tutup dengan Al-Fatihah. Ya Allah, lewat wakaf Quranku atas nama ayah ibuku, kabulkan hajat-hajatku. Sebut satu-satu. Tutup dengan Al-Fatihah. Barakallahu fiik. Kita menuju orang baik yang keempat. Nama siapa? Nama saya Mardhani Sukono. Allah sayang dengan abang. Niatkan untuk siapa? Untuk kedua orang tua kami. Berkah rumah tangga, rezeki, anak cucu berbakti, tutup dengan Al-Fatihah. 3 juta yang kelima. Saya butuh satu orang hebat lagi yang berani, angkat tangan. Bismillah. Baru ada 4 orang baik. Saya butuh 1 orang lagi yang berani diangkat 3 juta. Mantapkan niat, nabung, boleh dicicil. Angkat tangannya, adakah yang siap? 3 juta yang terakhir, adakah yang siap? Bismillah. Masya Allah. Orang baik yang berikutnya, takbir. Kita nggak tahu Pak, mungkin besok kita meninggal dunia. Hari ini baru niat wakaf, itulah jadi saldo selama-lamanya sampai kiamat. Berikan mikrofonnya. Baik, kita akan dengarkan siapa orang baik yang hebat ini. Assalamualaikum, dengan siapa nama ibu? Nama siapa? Nikita Mirzani. Siapa? Syarifah. Masya Allah. Walaupun ibu di belakang, Hidayah nggak pernah mengenal jarak. Niatkan untuk siapa? Allah. Mereka nggak bisa menambah amalnya, kecuali kita yang menambahnya. Barakallahu fiik. Tambahkan niat berkah buat yang hidup, ampunan buat yang wafat, hidayah anak cucu, tutup dengan Al-Fatihah. 3 juta yang selanjutnya, adakah yang masih berani? Sebelum saya hitung mundur, angkat tangannya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, 3 juta masih terasa berat, saya turunkan. Gelombang yang berikutnya, mantapkan niat, nabung dulu. Bismillah. 2 juta yang pertama. Masya Allah, wanita. Silakan yang di belakang dulu. Nama siapa? Nama siapa? Niatkan buat siapa? Allah. Tambahkan niat berkah rumah tangga, rezeki, tutup dengan Al-Fatihah. Kita menuju yang di depan. Nama siapa? Orang baik yang kedua. Bapak Ibu, inilah orang-orang hebat yang Allah pilih. Orang baik yang kedua. Nama siapa? Nama siapa? Niatkan untuk siapa? Niatkan kalau orang tua masih hidup jadi obatnya. Kata Nabi, obati penyakit dengan Quran. Barakallahu fiik, tutup dengan Al-Fatihah. 1 juta yang berapa? Ini berapa? 2 juta yang kedua. Yang ketiga, adakah yang siap? Baru ada 2 orang. 2 juta yang ketiga. Adakah yang? Silakan. Nama siapa? Nama siapa? Orang baik yang ketiga. Nama siapa? Nama siapa? Halo? Masih hidup? Nama siapa? Lili. Niatkan buat siapa? Allah. Sudah menikah? Niatkan berkah rumah tangga, anak cucu, tutup dengan Al-Fatihah. 2 juta yang keempat. Adakah yang siap? Sebelum saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Yang terakhir. Mantapkan niat. Sebelum saya tutup dengan doa. 1 juta. Bismillah. Masya Allah. 1, 2, angkat tangan. 3, 4, 5, 6, 7. Catatkan dalam sejarah hidupmu, engkau pernah nekat berjuang untuk ayah ibumu. Kita lihat yang pertama dulu. Silakan. Nama siapa? Tim lebih cepat. Nama siapa? Niatkan buat siapa? Niatkan untuk siapa? Barakallahu fiik. Tutup dengan Al-Fatihah. Bapak Ibu, jangan beranjak dulu. Nanti setelah ini akan saya tunjukkan ada demo air Quran. Apapun yang menempel dengan Quran pasti ada keajaiban. Nanti 1 menit setelah ini. Nama siapa? Niatkan buat siapa? Bapak, mertua sama bapak.
Jangan lupa minta anak berbakti, tutup dengan Al-Fatihah. Kita menuju orang hebat yang ketiga. Angkat tangannya. Silakan yang di atas, lebih cepat. Nama siapa? Niatkan buat siapa? Yang keempat, di belakang Hendra, nama siapa? Saya Budi Lestari. Niatkan untuk siapa? Saya niatkan Allah. Tutup dengan Al-Fatihah. Kita menuju orang baik yang kelima. Angkat tangan biar tim gampang menghantarkan mikrofon. Silakan Hendra, nama siapa? Vina. Niatkan untuk siapa? Tutup dengan Al-Fatihah. Kita menuju yang berikutnya, yang keberapa Hendra? Niatkan nama siapa? Ibu Ika. Niatkan untuk siapa? Tutup dengan Al-Fatihah. Berikutnya, silakan Ahmad, nama siapa? Ibu Tini. Niatkan untuk siapa? Tutup dengan Al-Fatihah. Berikutnya Bang Ahmad, nama siapa? Niatkan untuk siapa? Buat orang tua. Allah. Ini waktu mustajabah lagi, langsung amalannya diterima Allah. Berikutnya, silakan. Nama siapa? Niatkan untuk siapa? Bapak Ibu, saya titip pesan, tolong bantu kami, ulama dan majelis ulama Indonesia, haramkan minuman ini ya, jangan lagi dibeli. Tolong jangan lagi, jangan. Ini minuman milik Yahudi. Boykot. Ibu-ibu jangan lagi beli KFC, McDonald dan selanjutnya, jangan. Saya sedih loh lihat ibu-ibu pakai hijab masuk ke restoran-restoran yang terafiliasi dengan Israel. Menangis Rasul lihat kebodohan. Haramkan minuman ini karena ini milik Yahudi. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Baik, nanti kita akan adu minuman ini dengan minuman titisan Zam-Zam, minuman Quran, minuman untuk Palestina. Setelah ini, silakan tim lebih cepat. 1 juta berikutnya. Di sana ada 1 tadi. 1 juta berikutnya, angkat tangannya. Hendra, ke sana. Masih ada lagi 1 juta berikutnya. Di belakang ada 1. Nama siapa? Angkat tangan biar tim gampang menghantarkan mikrofon. Nama siapa? Ibu Rani. Niatkan untuk siapa? Untuk orang tua ayah dan ibu. Tutup dengan Al-Fatihah. Di belakang sekali ada yang nampak ngangkat tangan. Masya Allah. Angkat tangan lagi biar tim gampang melihat. Berikan mikrofon. Saya butuh 1-2 orang lagi yang berani diangkat 1 juta. Angkat tangan. Sebelum saya hitung mundur. Ada? Nama siapa? Angkat tangan lagi. Nama siapa? Ibu Ika. Niatkan untuk siapa? Tutup dengan Al-Fatihah. Masih adakah lagi yang berani diangkat 1 juta? Sebelum saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Sebelum saya tutup dengan doa, coba lihat ke depan semuanya. Masih disegel. Kita adu minuman Yahudi dengan minuman milik kaum muslimin. Bapak Ibu tolong bantu saya syiarkan. Kalau lihat minuman mereknya Ajwa, botolnya hijau, beli, minum, kasih anak cucu biar jadi asbab hidayah. Ini titisan Zam-Zam. Hasil menyelidiki Zam-Zam, kandungan Zam-Zam jadi formulanya. Meniru yang berkah pasti jadi berkah. Kalau sholat kiblatmu Ka'bah. Kalau doa kiblatmu ke langit. Kalau sujud kiblatmu ke tanah. Kalau bicara air kiblatkan hanya ke Zam-Zam, jangan air manapun. Lalu dikhatamkan Quran. Di Jepang pernah diselidiki, minuman yang dibuka tutupnya didengarkan musik kristalnya hancur berantakan. Botol kedua di Jepang diselidiki, dibuka tutupnya didengarkan suara Quran, zikir, salawat dan doa, airnya langsung indah, kristalnya menawan. Dan yang ketiga untungnya dikirim buat Palestina. Sekarang kita adu, lihat ke depan, lihat ke depan. Kita tuangkan minuman Yahudi ke cangkir kosong. Untuk sehat jangan sibuk jaga makan, yang paling penting jaga minum karena tubuhmu lebih banyak butuh cairan daripada makan. Ini itu airnya. Bapak Ibu, perut kita ini kotor, penyakit berasal dari perut. Kalau minumannya sehat, dia sehatkan perut. Lihat. Kita teteskan betadin beberapa tetes, lalu kita aduk. Ngaduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air, pakai plastik atau sedotan. Airnya berubah dari bening menjadi kuning. Sekarang kita adu dengan Ajwa. Ajwa ini sudah menang diadu di Turki, Mesir, Jordan, Saudi Arabia, menang di Malaysia, Singapura, Brunei. Yang terakhir di Jepang. Dan di Indonesia hampir 40 merek minuman sudah dikalahkannya. Aqua, Evian, Equil, Clio, Fiji, Nestle, termasuk yang iklannya ada manis-manisnya, udah dikalahkan.
Bapak Ibu, yang sama kuat dengan ajwa bukan air kangen. Air kangen saja kalah. Yang sama kuat dengan ajwa hanya satu. Setelah dites, Milagros. Pernah dengar? Mahal kan? Padahal botolnya tipis, lebih tebal ajwa. Nggak ada zam-zamnya, nggak ada Qur'annya, nggak jelas punya siapa dan untuk siapa misinya. Harganya 50.000 per botol. Ajwa hanya 25.000 separuhnya. Ada zam-zamnya, ada Qur'annya, untuk Palestina kita hadiahkan. Paling tidak ajwa ini menghapus botol-botol Yahudi yang pernah kita beli sebelumnya. Bapak Ibu, selanjutnya saya ingatkan, pengajian apapun jangan beli minuman kafir apalagi Yahudi. Silakan beli minuman muslim. Ada air apa? Maksum, ada OKOC, ada santri. Belilah minuman milik orang kita dulu. Berkah insyaallah. Sekarang lihat ajwa, ajaib water, membersihkan semua kotoran dalam perut. Sekarang tes yang terakhir, anak santri lihat ke depan, ini penting berhubungan dengan makanan kesukaan kalian. Dan ini berbahaya. Kalau tadi pakai cairan ngetesnya, sekarang pakai makanan. 80% makanan di luar mengandung kimia yang menempel, formalin dan pengawet. Orang-orang tua-tua kita kenapa panjang umur, masa muda nggak sembarang makannya. Anak-anak muda sekarang muda-muda kena kanker meninggal dunia, rojiun. Kenapa? Makanannya beracun. Adik saya masih muda meninggal, 28 tahun usianya, kena kanker payudara. Kenapa? Suka makan mie instan. Sekarang lihat ke depan, ajwa, antioksidan tertinggi sedunia setelah zam-zam. Dia netralkan kimia pengawet yang membahayakan menempel pada makanan. Tapi minuman sebelah nggak bisa menghilangkan racunnya. Ini baru 1 sendok, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Itulah kimia pengawet dan formalinnya, dan itu jadi kanker pasti akan mematikannya. Tapi kalau minumannya ajwa, disehatkan, dinetralkan. Jangankan racun, sihir hilang. Karena Quran menyatu dan dibacakan di airnya. Bapak Ibu, nanti dapatkan ajwa di luar pintu sana. Niatkan, ya Allah, aku nitip untuk Palestina. Aku beli ajwa. Setiap botol ibu beli, sebotol 2 botol, itu menghapus sekian botol minuman Yahudi yang tanpa disadari pernah dibeli sebelumnya. Ibu beli produk Yahudi, namamu terdaftar donatur Israel di hadapan Allah. Hapus catatan buruk itu dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Dapatkan ajwanya di luar, ikutlah bersama kami berjuang untuk Palestina. Baik, sebelum saya tutup, Bu, nanti setelah ini temui panitia yang pakai rompi. Kalau nggak sanggup di angka 1 juta, nitip 500.000 wakafnya. Nggak sanggup baru 400, nggak sanggup baru 300, nggak sanggup baru 200. Yang terakhir nitip baru 100.000. Nggak harus sekarang, nabung dulu. Kita tutup dengan berdoa, semuanya ikuti saya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim walhamdulillahi rabbil. Jangan lupa dapatkan air ajwanya, hadiahkan ke anak cucu, suruh minum. InsyaAllah Quran jadi penerang hatinya, asbab hidayahnya, pelembut kalbunya. Terima kasih, lahir batin mohon maaf. Tangan gak bisa bersalaman, hati saling mendoakan. Silakan langsung komat boleh. Silakan, saya pamit karena saya harus meluncur ke tempat yang lain. InsyaAllah jumpa lagi dari kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsir kepada Habib Ahmad Al-Farsi yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Saya selaku MC mohon maaf bila ada kata atau perbuatan dari saya yang tidak mengenakan menghargai. Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.